Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Iskandar. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sukahasari, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang teks deskripsi. Sebelumnya, semoga kalian semua atau kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran, kesehatan untuk melakukan semua kegiatan sehari-hari kita. Dan jangan lupa, jangan kendor untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, biasakan memakai masker, kemudian dan selalu menjaga jarak. Baik, untuk materi kali ini kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi dari teks yang kita baca, baik tentang sesuatu objek ataupun suatu keadaan, baik keadaan sosial maupun keadaan alam atau kondisi alam kita yang berada di sekitar lingkungan kita. Itu kompetensi dasarnya. Tujuannya untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini yaitu kalian bisa mengetahui informasi dari apa yang kita baca atau kita dengar, yang disebut dengan teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi sendiri yaitu paragraf atau teks yang menggambarkan suatu objek, baik benda maupun ruang, sehingga secara terperinci sehingga pembaca dapat merasakan seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan, seolah-olah terlibat langsung dalam kegiatan atau dalam teks yang kita baca atau teks pembaca yang pembaca baca. Itu pengertian teks deskripsi. Kemudian tujuan dari pembuatan atau tujuan dari disusunnya teks deskripsi itu adalah menggambarkan suatu objek secara terperinci untuk diketahui atau dirasakan oleh pembaca. Itu ciri-cirinya, ciri dari teks deskripsi itu ada dua, dibagi ke dalam dua, yaitu ciri secara umum dan ciri secara kebahasaan. Kalau ciri secara umum, teks deskripsi itu jelas menggambarkan suatu objek, peristiwa, baik peristiwa alam ataupun peristiwa sosial, itu dijelaskan, digambarkan secara terperinci. Kemudian menggambarkan objek kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah terlibat langsung dalam kegiatan tersebut atau dalam kejadian tersebut gitu. Atau melihat langsung objek yang digambarkan di dalam teks deskripsi. Kalau secara kaidah kebahasaan, ciri-cirinya teks deskripsi itu menggunakan majas, menggunakan kata ganti orang, kemudian menggunakan bahasa yang sangat terperinci. Itu ciri-ciri dari kebahasaannya. Kemudian untuk tadi tujuannya sudah, ciri-cirinya sudah, dan struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Strukturnya yang pertama yaitu identifikasi. Kita mengidentifikasi objek yang akan kita buatkan deskripsinya. Setelah identifikasi, nanti kita mendeskripsikan atau ada deskripsi bagian, yaitu mendeskripsikan dari apa yang tadi udah diidentifikasi. Mau apa nih yang kita deskripsikannya? Nanti kita dirinci lagi secara terperinci, secara khusus. Jadi apa yang kita bahas atau apa yang kita jadikan objeknya terperinci secara khusus. Kemudian yang terakhirnya adalah simpulan. Itu strukturnya seperti itu. Yang berikutnya tadi pengertiannya sudah, ciri-cirinya sudah, kemudian secara strukturnya sudah tadi barusan itu, yaitu 3 itu strukturnya. Nah, untuk membuat teks deskripsi kita bisa tadi mengidentifikasi dulu mau apa nih yang kita
jelaskan mau apa nih yang kita deskripsikan, sehingga si pembaca seolah-olah nanti dapat merasakan. Ada hubungannya nggak sih dengan kegiatan yang sekarang lagi booming nih di Purwakarta? Ada tentunya dengan KDBA itu ya. Ada hubungannya, bisa dihubungkan. Bagaimana kita membuat teks deskripsi dihubungkan dengan kegiatan tatanen di Balai Atikan. Emang bisa ya. Karena tadi kita kembali ke pengertian bahwa teks deskripsi itu menggambarkan sebuah objek. Ada nggak objek yang bisa dideskripsikan di tatanen? Banyak ya. Mulai dari nanti dilihat ada bedengan ya, ada tanaman-tanaman yang memang nanti kita bisa gambarkan. Walaupun orang lain tidak datang langsung ke sekolah kita, walaupun orang lain tidak mengunjungi sekolah kita, tapi dengan teks deskripsi yang kita buat, kita gambarkan secara perinci apa sih kegiatan tatanen itu, bagaimana kegiatan tatanen di sekolah kita, orang akan seolah-olah merasakan apa yang terjadi, apa yang kita lakukan di sekolah kita. Jadi nggak perlu datang nih orang juga. Dengan membaca teks yang kita buat, teks deskripsi itu, orang seolah-olah datang langsung, merasakan langsung bagaimana kondisi tatanen, bagaimana tatanen itu dilaksanakan. Itu jadi sangat bisa dihubungkan mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama teks deskripsi ini, di kegiatan tatanen di Balai Atikan. Biar terperincinya, biar lebih jelas lagi, kita contohkan, kita langsung ke lokasi tatanen, atau yang lebih ininya kita di bedengan sebagai media tanam. Apa yang bisa kita deskripsikan, kita coba buatkan teksnya berdasarkan media yang ada di sini. Kegiatan yang kita lakukan yaitu tatanen. Boleh. Nah, ini salah satu bedengan yang sudah disiapkan. Ada yang bahannya atau medianya menggunakan genteng, ada yang juga menggunakan bata. Itu jelas objeknya adalah bedengan. Jadi yang pertama kan kita menentukan, mengidentifikasi mau apa nih yang kita buatkan deskripsinya. Bedengan. Nah, bedengan yang mana? Itu kan lebih spesifikasinya beda. Yang itu menggunakan genteng, yang ini menggunakan bata. Jadi nanti ketika kita membuat teksnya, berarti kita harus tahu dulu bedengan yang ini apa saja yang ada di bedengan ini. Kemudian bahannya apa saja. Itu kita identifikasi dulu, kita klasifikasikan bahwa oh iya berarti di sini ada bata, ada tanah, ada kompos yang sudah kita siapkan di sini, dan ada tanamannya. Tanpa orang datang ke sekolah kita, tanpa orang datang ke lokasi kita, orang akan merasakan oh iya jelas bahwa bata merah. Nah itu akan terlihat, serasa mereka melihat sendiri, serasa mereka melihat langsung walau hanya membaca saja, membaca teks. Nah itu jadi kesimpulannya adalah kegiatan tatanen ini bisa kita jadikan sebagai media kegiatan pembelajaran, sangat bisa dihubungkan semua mata pelajaran. Yang lebih dekat mungkin pelajaran IPA, pelajaran prakarya, tapi jangan tidak bisa diinikan lagi. Barusan sudah dijelaskan bahwa pelajaran bahasa Indonesia juga bisa dihubungkan dengan kegiatan tatanen di Balai Atikan. Salah satunya materi teks deskripsi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu dilindungi sama Allah, diberikan kelancaran dalam segala hal. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.